Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu, balik lagi di konten gue Limbom Review, #LimbomReview. Kali ini gue lagi bersama saya Fauzan dari BYD Arista Kalimalang. Oke, dari Mas Fauzan dari BYD Kalimalang. Ini lebih tepatnya di Jalan Raya Kalimalang Persis, di pinggir Jalan Raya Persis. Ini salah satu dealer resminya dari BYD Indonesia. Dan mungkin dari tempatnya dulu kali Mas, ini nama grupnya apa dan alamat tempatnya di mana, dan Mas sebagai apa di sini? Bisa boleh. Jadi ini tuh BYD Arista Kalimalang. Ini salah satu cabang dealer BYD, karena di Arista ini sebenarnya cabang BYD paling banyak. Di Jakarta sendiri itu udah total lebih dari 10 lah, ada di salah satunya di Kalimalang, ada di Tebet, terus juga ada di daerah Jakarta Utara kayak Aktif, Kelapa Gading, terus di daerah Tangerang ada ISD, terus yang kalau misalnya kita geser sedikit ke utara ada Depok, dan masih banyak lagi deh. Luar kota tuh masih banyak, ada Bandung, Lampung, Medan, itu banyak banget. Terus ini tuh kita tuh udah 3S ya, jadi setiap dealer itu udah 3S. Jadi dari dimana ada showroom, terus ada service, ada sales juga. Jadi dua sama aja. Nah saya sendiri ini saya Fauzan sebagai brand konsultan BYD Arista. Untuk alamat lengkapnya ini ada di Jalan Raya Kalimalang nomor 38, pasokannya si pom bensin atau Polsek Durensawit. Oke. Dan sebelumnya juga terima kasih banyak atas Mas Fauzan sudah mengizinkan untuk kita mereview unit-unit BYD di Arista Kalimalang BYD Indonesia ini. Dan mungkin langsung aja kita ke mobilnya, karena di hadapan kita sendiri udah ada namanya BYD M6. Ini adalah salah satu mobil MPV yang dikeluarkan oleh BYD dan mempunyai 3 tipe, yaitu dari tipe yang standar dan sampai dengan superior. BYD M6 menjadi model terbaru yang ditawarkan pabrikan Tiongkok Build Your Dream di Indonesia. Menarik perhatian dengan desain multipurpose vehicle yang digerakkan motor listrik dari baterai miliknya. Kehadirannya menjawab pertanyaan seperti apa bentuk produk MPV listrik yang selama ini dinanti di tanah air. Produk ini memiliki status debut global sebab Indonesia jadi negara pertama yang memasarkan model ini. BYD M6 tersebut menyebut multipurpose electric vehicle. Ini dirancang sebagai mobil keluarga. Targetnya adalah orang-orang yang menginginkan kendaraan ramah lingkungan tanpa mengorbankan fungsionalitas. Selain itu, M6 menambah daftar portofolio BYD di Indonesia setelah menghadirkan beberapa model di segmen SUV, sedan, juga city car. Terlebih, segmen yang dipasarkan adalah MPV yang merupakan pasar populer untuk meraih ketertarikan konsumen di Indonesia. Kalau tipe standar itu 7 seater, terus kalau superior itu ada 2, ada yang 7 seater sama comprehensive, cuma comprehensive itu 6 seater. Oke. Jadi ada 3 tipe, yaitu yang awalnya itu standarnya 7 seater, dan yang superiornya ada yang tipe keduanya ada 2 tipe, yaitu 7 seater dan 6 seaternya. Ya, Dan yang 6 seaternya itu lebih ke captain seat ya, ada bagian interior di bagian tengahnya itu sudah captain seat. Jadi dan dari harganya juga, range harganya tuh berbeda-beda ya Mas. beda-beda. Dan yang untuk yang paling superior ini lebih 10 jutaan. Kalau perbandingan superior itu ya beda 10 juta, itu comprehensive sama yang BYD superior kita Dan kira-kira seperti itu untuk tipenya. Dan mungkin langsung aja kita review tentang mobil ini. Dan memang kebetulan mobil yang di hadapan kita ini adalah yang tipe tertingginya dari BYD M6 dan berwarna putih. Dan untuk warnanya sendiri ini ada 4 warna ya Mas? Ada 4 warna. Ada 4 warna. Dan itu juga bisa jadi pilihan buat teman-teman
mendapatkan mobil ini. Ya, jadi kalau misalnya BYD M6 ini ada 4 pilihan warna ya. Ini yang ada di hadapan kita itu warna putih. Istilahnya tuh kalau di kita crystal white. Terus yang kedua ada warna hitam, Cosmos Black. Terus yang ketiga ada warna grey. Terus yang paling terakhir tuh sempat jadi warna favorit di Vendias, warnanya quartz blue atau biru dokter lah. Itu cakep banget sih. Itu dari segi warnanya. Ya. Dan mungkin langsung aja kita bahas mobilnya kali ya. Dan bagian mobil ini terlihat bagian eksteriornya besar ya, karena memang tipe mobil ini MPV. Dan kita lihat di bagian depannya terlebih dahulu kali ya Mas. Ini bagian depannya nih tampilannya memang futuristik, sporty, dan memang bagian lampu-lampunya tuh tajam-tajam, jadi long last banget sih kalau untuk dari segi desain. Dan sudah dilengkapi dengan LED teknologinya, sudah full LED bagian lampu depan. Ini lampu grillnya warna silver, padu badan warna putih tuh bagus banget. Ada logo BYD itu, ada ketutupan plat nomor. Di sini ada aksen-aksen list room. Ini bagian hitam, berwarna hitam glossy. Ini ada aksen-aksen seperti ventilasi. Dan bagian bawah ini ada area ruang untuk ventilasi angin ya. Ya. Kalau misalnya di BYD M6 sebenarnya dia istilah desainnya ke depannya sama kayak Atto. Jadi ngambil desainnya namanya Dragon Face. Makanya kalau misalnya kita lihat di sini di depan tuh mirip banget wajah naga gitu. Jadi persis kayak Atto. Makanya kan suka disamain sama Atto ya. Jadi antara M6 dengan Atto tuh model depannya sama ya. Sama persis. Dan dinamai istilahnya Dragon Face. Ya, bagian depan sih itu aja paling kita samping kali ya. Boleh, boleh. Bagian samping dari BYD M6, jadi mungkin dimensi mobil ini bisa dijelasin Mas. Ya, untuk dimensi BYD M6 ini yaitu panjangnya, kalau kita ngomongin panjangnya itu sampai 4,7. Terus tingginya tuh 1,6, lebih tepatnya 1,690 lah, 1,7 lah kalau kita mungkin. Terus lebarnya sendiri 1,8. Jadi kalau misalnya cari mobil keluarga yang cabinnya luas, ini cocok banget sih. Dari memang dimensinya juga kelihatan besar banget sih, jadi ya untuk keluarga ini cocok banget untuk dipilih. Dan bagiannya tampilannya dari luar juga cukup sporty, long last. Untuk gue yang tinggi nih 170 cm ini kira-kira kalau di mobil ini seperti ini. Nah, jadi ini 170 cm. Dan ini lapang dan luas, dan mungkin ke samping kali ya Mas, ini ada aksen-aksen chrome, jadi nama mobil ini lebih kesan elegan dan sporty. Sampai ke bagian aksen di kaca belakang. Kalau untuk bagian spesifikasinya, dan ini untuk velgnya, ini ada velgnya berwarna two-tone ya, ada hitam dan silver. Ada hitam silver, pengereman sudah disc brake. Untuk bagian spesifikasi kakinya ini bannya menggunakan GT Control P10. Untuk velgnya sendiri ring 17 dan menggunakan ban 225/55 ring 17. Dan ini bagian ground clearance-nya juga cukup tinggi ya kalau misalkan dilihat ya. Ini ground clearance-nya sampai 17 cm. 17 cm untuk ground clearance mobil ini. Dan memang kayak ada sedikit aksen-aksen body kit, tapi dia bukan body kit yang aircon, tapi memang nyatu sama bodinya gitu loh. Jadi nambah kesan mobilnya lebih sporty aja sih, lebih padat. Dan mungkin bagi kaca depan ini kita ke belakang lagi kali ya Mas. Boleh, di sini ada kaca spionnya, ini ya masih sih udah ada retractable-nya ya. Dan bisa di-adjust juga bagian kaca, dilengkapi dengan LED lampu sen bagian samping. Dan yang menarik di BYD ini ada fitur NFC, tapi yang disayangkan kan hanya di Indonesia ini belum support ya Mas, belum diaktifkan gitu.
Jadi fungsi NFC kaki yang punya ini itu dipakai untuk lock unlock door. Jadi kalau bisa benar-benar bisa dipakai untuk mengganti kunci mobil. Karena kan kunci mobil juga kedua, sama satu lagi kartu. Nah kartu ini tuh bisa dipakai buat mengganti kunci. Jadi nggak perlu bawa kuncinya, bawa kartunya aja. Kita lock unlock door dari sini, nyalain mobil dari dalam. Itu bisa. Jadi benar-benar kecanggihan. Kayak Tesla. Oh berarti memang fitur ini bisa digunakan di Indonesia? Bisa. Oh bisa dipakai fitur NFC ini di mobil. Jadi kayaknya semua model BYD ya sudah ada NFC ya? Sudah dapat. Jadi ya itu sangat memudahkan sih, ya. Jadi tinggal tap aja. Jadi ada kartu khusus, jadi ada kunci, dapatkan kunci dan kartu khusus dari BYD nya sendiri. Ini bagian tampilan belakang dari BYD M6. Jadi mungkin kalau bisa dilihat ya bagian samping ini ada tulisan space, ada logo Chrome. Dan ini untuk bagian untuk charge baterainya mungkin Mas Fauzan bisa dijelaskan untuk bagian detail dari charge baterainya. Ya, jadi ini penempatan untuk chargernya itu di sebelah kanan belakang. Nah, untuk tipe chargernya ini kita udah CCS2 dan Type 2. Jadi kalau misalnya kalian mau ngecas itu nggak akan kesulitan untuk menemukan casnya, karena udah general. Jadi nggak usah khawatir lagi. Udah bisa fast charging juga karena udah CCS2. Dan daya inputnya itu bisa sampai 10 watt. Itu kalau pengecasan dari 0 ke 100 pun udah bisa sampai 45 menit kalau kita itu udah cepet banget. Jadi nggak usah. Dan dilengkapi juga ada 2 tipe charge, bisa diganti dan memudahkan juga. Jadi bisa dari listrik misalkan yang di kerjasama nggak sih sama pom bensin gitu atau Kalau ini kan mobil listrik, jadinya kita caranya itu SPKLU. Paling yang ada SPKLU di pom bensin itu ada di Shell. Itu. Atau biasanya sih kalau misalnya kalian mau berpergian jauh gitu ya, sebenarnya di setiap titik rest area sepanjang Pulau Jawa itu udah ada. Cuman karena kita biasa bawa mobil bensin, yang kita sampaikan SPKLU. Padahal itu ada. Jadi kita nggak aja. Memang bentukannya nggak sebesar SPKLU, tapi ada. jadi nggak perlu khawatir sih ya. Tadi memang udah support di pom bensin Shell dan rest area pom bensin terletak di tol yang dilalui. Jadi ya, bagian belakangnya ada aksen room, juga boleh LED lampunya. Dan di belakang nih dilengkapi spoiler, ada LED bar untuk software-nya. Ini juga sudah dilengkapi pemanas tadi ya Mas ya. Dan ini ada wiper, logo BYD, plat nomor, dan ini ada emblemnya BYD M6 warna chrome. Nah bagian bawahnya ada sensor-sensor parkir. Ada logo EV, bagian bawahnya ini ada aptek lagi, dan ini ada kayak semacam apa ya, reflektor gitu ya. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan 360 kamera, jadi untuk memudahkan bisa digunakan juga untuk parkir kali ya Mas. Parkir dan saat jalan juga melihat sekitar ya. Itu bisa banget bisa diganggap itu. Dan itu udah kelihatan dari sekeliling mobil di layar LED tengahnya. Dan sama dilengkapi dengan fitur ini ya, bagian kamera belakang jadi ikut ya kamera belakang. Jangan lupa nih kalau pintu belakang ini udah electric, udah power breaker, jadi dengan harga mau 2 Gen 6 udah ada power breaker, itu sih udah bagus banget. Oke, bagian belakang juga udah elektrik ya. Jadi untuk bukanya juga tinggal tekan tombol aja dan dia soft opening. Dan kalau nutupnya dia tinggal mencet tombol aja, dia udah elektrik otomatis. Dan kita coba ke dalam kali ya Mas. Tampilan dari M6 ya, bagian interiornya, bagian pengemudi dan samping pengemudi. Nah, bisa dijelaskan kali Mas, ini ada fitur-fitur apa sih di MID dan atau di bagian setirnya ini apa kayak bagian bawahnya itu ya, nggak full bulat ya? Iya. Ya, paling saya jelasin sedikit masalah di MID. Di sini kan kita MID ada tampilan digitalnya, walaupun nggak full digital ya, masih ada analognya kayak
kecepatan sama penggunaan dayanya di sini masih analog, tapi di tempat sini kita bisa melihat berbagai macam informasi kayak tekanan bannya kelihatan, terus kapasitas baterainya kelihatan nih tinggal 68%, jarak tempuhnya juga ketahuan di sini 363 km, terus ada kilometer juga ketahuan, kilometer mobilnya, terus juga ada indikator drivingnya, mode drivingnya ya eco, normal, sport bisa ketahuan di sini. Terus ini kan lagi pet juga ketahuan. Terus kayak fitur-fitur ADAS nanti juga patokannya juga dari sini. Kalau misalnya kita lagi mau aktifin fitur ADAS-nya, indikatornya udah aktif atau belum dari MID ini. Betul. Kalau dari MID-nya tersendiri, ini kita hampir semua kontrol mobilnya itu dikontrol lewat head unit. Kayak misalnya gini, kan macam-macam ya, kayak misalnya ada banyak aplikasi kayak ini navigasi bawaan BYD. Kalau misalnya kita buka di sini, dia tuh udah bisa ngelacak SPKU terdekat. Coba. Bisa ya. Paling ini semua kontrol mobil dikontrol lewat sini. Kita bisa lihat di setting ya kan. Di sini ada banyak banget pengaturan, kayak pengaturan ADAS bisa kita setting di sini, kayak intelligent cruise control yang tadi saya kasih tahu. Terus kayak lane support system atau istilah umumnya lane keeping assist bisa disetting di sini, bisa disetting sesuai kenyamanan teman. Saran saya sih paling enak ya udah di warning sama sound aja. Ini juga ini dimatiin aja. Ini settingan ini paling nyaman, paling enak. Kecuali memang dibutuhkan banget gitu kan, mau benar-benar butuh yang autopilot, bisa dinyalain ini nyalain keeping assist-nya gitu. Itu minimalisir. Jadi gini, fungsi ini tuh dipakai kalau misalnya kita lagi pakein cruise control ya kan, bisa belok sendiri nih, dinyalain aja. Terus apa lagi? Misalnya kayak ini active safety, ada collision warning, fitur yang dipakai buat ngedeteksi terjadinya tabrakan. Terus emergency brakingnya yang berfungsi untuk ngeremnya. Jadi ini dua fiturnya temenan nih, gitu. Terus blind spot juga ada banyak ini kan, ada blind spot detection kayak kalau ada pengendara dari belakang datang ke arah mobil kita, ketahuan dari spion ada sinyal warna kuningnya kan. Bahkan kalau misalnya kita buka pintu pun juga dikasih tahu ada warningnya kalau takutnya ada motor atau mobil dari belakang. Untuk deteksi terjadinya tabrakan dia ngasih tahu kalau ada sinyal. Kayak collision warning biasa itu kalau misalnya kita lagi mundur dia juga ngasih tahu ada sensornya. Bahkan sampai traffic braking pun juga ada. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada kita mundur, tiba-tiba ada mobil mau lewat, itu bisa otomatis berhenti sendiri mobil kita. Itu dilengkap banget fiturnya. Jadi memang sensornya tuh mengelilingi seluruh mobil. Betul. Sama paling yang terakhir parking assist ya. Parking assist biasanya ada parking sensor, tulisannya sini reversing radar. Terus VPM itu ya ini 360 kamera yang tadi kita kasih tahu kan. Ini untuk tampilan 360 kameranya tuh. Jadi cukup jelas banget sih. Ini kondisi mobil kita di sini. Tuh, ini untuk kamera depannya. Kamera depan bisa dilihat juga ada kamera belakang kanan kiri. Ini wide angle-nya kayak gini. Kan Lengkap banget ya. Terus kalau misalnya melihat yang kondisi bawah juga bisa kelihatan nih. Kan kalau misalnya takut injek kucing ketahuan juga di sini. Tahu juga misalnya nih pengen tampilan 3D juga bisa ya kan. Walaupun sebenarnya kita menyarankan tetap menggunakan kamera realnya aja karena kan ini nggak presisi. Tetap utamanya kalau misalnya demi keselamatan kita pakai kamera yang ini aja. Lengkap banget di kamera presisi ini. Mana lagi tuh mas? Charging. Oh ini juga untuk charge-nya ya. Coba menu setting tadi ya. Menu setting kayak di vehicle setting. Nah ini kita masuk ke menu vehicle setting. Kalau di vehicle setting ini kita bisa ada menu di mana steering assist mode tuh maksudnya settingan setirnya bisa kita ubah. Kalau comfort ini artinya setirnya enteng, tapi kalau sport setirnya berat. Tergantung kan orang-orang punya selera yang berkendara sendiri-sendiri kan. Kalau kita sih ya kebanyakan orang sukanya comfort yang enteng gitu kan. Kalau sport biasanya kalau lagi dibawa kecepatan tinggi tuh enak banget. Brake assist mode juga sama.
Ini tuh kalau comfort lebih smooth, cuma kalau sport lebih responsif. Cuman sepengalaman saya bawa M6 ini karena mobil MPV kali ya. Jadi pengeremannya tuh mau comfort pun juga udah responsif banget. Jadi mungkin yang dipikirkan sama BYD demi keselamatan gitu ya. Bawa angkut banyak orang, jadi remnya harus pakem banget gitu. Sip. Terus ini pengaturan lampu biasa, Iya. ada daytime running light, terus ketinggian lampu juga bisa disetting kan. Ini biasanya auto hold, fitur auto hold. Jadi kalau misalnya lagi ngunci, dia langsung otomatis nge-fold spionnya. Paling yang unik lagi sih dari ini, nah ini dia. Ini di BYD, semua mobil BYD itu ada namanya vehicle prompt sound. Kalau misalnya kita setting ke brand, terus Avast sound source-nya bunyi, ini dia ngasilin suara di luar gitu. Jadi kalau misalnya kita dalam gang, terus kan mobil zaman sekarang kan udah pada kedap suara, ya. Jadi minim suara ya. Mobil konvensional, mobil hybrid, mobil listrik itu udah pada minim suara kan. Nah, ini fungsinya Avast sound ini di dalam gang dia bisa ngasilin suara. Jadi buat kasih awareness gitu. Gitu, terus suaranya muncul dari luar depan mobil. Gitu. Ini yang bagian uniknya. Canggih juga ya. Jadi nggak hanya fitur-fitur yang pada umumnya, tapi di mobil ini tuh ada fitur-fitur menarik lainnya. Dia paling bagian tengahnya kalau misalkan kita lihat ya di sini. Ini ada ventilasi AC 2 dan bisa di adjustable. Dan ini bagian untuk bisa dipakai untuk port charge juga nggak sih mas, device yang kita wireless gunakan charging bisa ini kalau misalnya HP-nya udah support bisa dipakai buat wireless charging sebelah sini, atau bisa juga dipakai buat ini nih yang tadi kita sempat bilang ini namanya NFC card key yang kita udah dapetin setelah beli mobil BYD. Jadi kartu ini spesial banget, bisa dipakai buat lock unlock door dari spion yang tadi sebelah kanan, atau bisa buat nyalain mobil. Jadi nggak perlu bawa kunci, bawa kartu aja. Kartunya taruh sini, kita injek rem, start button, nyala langsung. Jadi secara nggak langsung kunci mobil terdapat 3. Dua yang kunci apa namanya keyless, sama yang satu lagi ini gitu. Oke, itu fitur menarik mobil listrik khususnya di BYD. Dan paling ke tengah kali ya mas nih konsol untuk pengaturan transmisinya. Ini kalau bisa dibilang ini cukup mewah ya. Betul. Ada aksen full warna gloss hitam dan dikelilingi aksen chrome. Nah, ini juga ada tampilan digital di sini bagian tengahnya ya. Untuk pengaturan AC, ini mode berkendara, hazard. Ini namanya regenerative braking. Jadi setiap pengereman ngasilin listrik. Nah, listriknya terbalik lagi ke baterai. Jadi dia nge-regen. Nah, settingan regen ini bisa disetting standar atau high. Atau kalau di MCC tulisannya larger ya. Nah, kalau saya senangnya disetting ke high atau larger karena setiap kita ngelepas gas itu dia ngasih pengereman. Nah, setiap pengereman kan ngasilin listrik tuh. Dia nge-regen lagi gitu. Itu spesialnya. Kalau ini biasa lah, ini fitur auto hold ya kan, hampir sekarang mobil zaman sekarang sih banyak walaupun nggak semuanya ya. Ada fitur auto hold, ada fitur blind spot. Ini pengaturan volume. Volume langsung ke multimedia bagian tengah. Ada 2 cup holder di sini, ada laci penyimpanan kecil juga. Di sini bagian tengah armrest bisa dibilang, dan ini bisa dibuka dengan laci penyimpanan yang cukup besar juga. Tuh, bisa dilihat ada untuk portable charge-nya. Oh, ini salah satu mobil keluarga terbaik sih ya. Jadi fiturnya cukup lengkap banget. Kenyamanannya juga dipikirkan banget, fiturnya banyak. Dan paling bagian kiri pengemudi nih udah soft opening ya, bagian laci penyimpanannya. Dan ini juga cukup luas ke bawah sini. Pencetnya dari setir, kita pencet aja nih sebelah sini, tinggal pencet, nah dia muter tuh. Ntar disesuaiin aja sama kebutuhan, gitu kan. Nah, kita putar lagi bisa. Itu dia. Terus juga kalau misalnya mau ngaktifin 360 kamera nih, kita lagi di macet-macetan, terus atau di gang sempit, kita takut mobil kita nabrak, tinggal diaktifin juga dari sini.
ini set udah muncul. Kan bisa tinggal digeser aja nih mau yang lihat mana, kanan, kiri, depan, belakang. Kalau depan belakang biasanya kita kalau lagi parking ya kan, kanan kiri kalau lagi di kemacetan kelihatan. Wah, ini lega juga ya dalamnya. Bagian atasnya tuh headroomnya juga luas, sisi kanan kirinya juga luas. Paling enak sih emang yang tipe teratas ini karena memang sudah captain seat nih, bisa dilihat ya. Mungkin tengahnya kosong. Ini lega banget sih. Nah, mungkin Mas Fauzan bisa dijelasin poin-poin dari mobil ini, ada fitur menarik apa aja dan mungkin hal-hal lainnya gitu. Ya, boleh. Jadi kalau tipe superior itu fitur yang paling di highlight ya. Pertama, jelas kelihatan di sini ada full panoramik, tuh bisa kita buka ya. Nih, panoramik itu dari baris depan sampai baris kedua. Jadi kesan mewahnya tuh kelihatan banget. Terus juga kita tuh ada ventilator seat di bagian driver seat sama front passenger. Jadi kalau misalnya di cuaca panas kayak di Indonesia gini sih cocok banget. Jadi kalau misal ternyata memang AC-nya kurang, walaupun sebenarnya udah cukup sih, mau ngedinginin bagian belakang badan itu bisa. Terus juga di sini ada wireless charging juga. Kalau misalnya memang mau ngecas, jadi nggak usah khawatir, cuman cukup taruh aja di bagian depan, ntar ada bagian wireless charging. Terus apa lagi? Itu sih. Paling masalah headroom, legroom juga masih oke ya kan. Door trimnya tuh juga cukup mewah ya, ada kesan-kesan apa ya, serat-serat apa ya? Kayu tapi motifnya tuh sporty look banget gitu. Trimnya soft touch kulit, banyak aksen-aksen soft touchnya kulit, dan sudah electric mirror pastinya setiap pintunya. Di bagian itu juga dilengkapi speaker dan ada bagian ruang penyimpanan ya kecil di bagian bawah. Dan kalau bisa dilihat di speakernya ini menggunakan merek apa nih Mas? Kalau tahu Mas? Kebetulan kalau misalnya BYD M6 ini audionya masih dari bawaan BYD-nya langsung. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin kualitas audio, ntar bisa dicek deh, bisa dites juga walaupun memang dari BYD-nya langsung. Ini kualitas audionya udah bagus banget. Karena kan kita nggak bisa berpatokan dari brand kerjasamanya, tapi kalau misal ternyata dari bawaan BYD-nya sendiri aja udah bagus, kan buat apa gitu. Oke, sip. Mari ke belakang. Nah, ini sudah coba belakang wah, ternyata belakangnya juga cukup luas ya. Jadi dia bagian belakangnya nih kayak ada nekuk dikit, tapi di bagian sininya tuh ada ruang lagi. Jadi nggak perlu khawatir kepala kita tuh terbentur ya. Dan ada ini ventilasi AC lagi. Bagian belakang pun juga cukup luas ya, di kanan kirinya. Ada cup holder kanan kiri, dilengkapi speaker juga. Wah, ini mobil listrik untuk keluarga terbaik sih. Jadi luas banget. Jangan kan ngomongin mobil listrik ya, mobil konvensional MPV dengan fitur selengkap ini sih jarang banget seharusnya. Jarang ya. Betul. Teknologi unggulan BYD di produk global juga diberikan di sini. Salah satunya Blade Baterai. BYD mengklaim teknologi baterai ini lebih aman dan efisien dalam pengisian daya untuk membawa pengemudi menempuh jarak hingga 530 km. Beberapa keunggulan pada M6 antara lainnya ruang tampung untuk 7 orang atau 6 orang dengan konfigurasi captain seat di baris kedua. Fitur keselamatan seperti pengereman ABS, EBD, ESC, dan 6 airbag jadi standar. BYD menawarkan M6 dengan 4 pilihan, yaitu Crystal White, Inkstone Blue, Cosmos Black, dan Harbor Grey. Terdapat 3 varian untuk dipilih, yakni standar 7-seater dengan harga 370 jutaan, superior 7-seater dengan harga 419 jutaan, dan superior 6-seater di harga 420 jutaan. Oke, sekian dulu kali video dari kita untuk pembahasan BYD M6 ini bersama Mas Fauzan. Terima kasih Mas Fauzan atas waktunya, dan mungkin untuk yang mau informasi tentang lanjut tentang BYD bisa kontak Mas Fauzan aja. Bisa diinformasikan Mas untuk
Ya boleh. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lebih lengkap lagi tentang BYD atau apapun itu tentang BYD, bisa hubungi saya aja di nomor tertera di deskripsi ya. Sekian video dari gua, jangan lupa tonton videonya selanjutnya. Thank you.